Bab 594. Anak siapa ini? Sander pergi. Tidak ada orang yang mengadangnya. Semua orang tahu, Fakultas Dewa mencampakkan Sander. Seketika, semua orang mulai merasa tak berdaya. Karena awalnya mereka mengira Fakultas Dewa akan mendukung Sander, karena bagaimanapun juga semua ini bukan salah Sander, melainkan salah keluarga Wang. Lalu, Sander adalah murid dari Fakultas Dewa, merupakan jenius yang langka dan memiliki masa depan yang cemerlang. Akan tetapi, semua murid tidak menyangka Fakultas Dewa akan mencampakkan Sander. Bahkan sampai mencampakkan murid bagian dewa. Bagaimana dengan mereka? Saat berpikir demikian, semua murid merasa semakin tak berdaya. Namun, tidak ada orang yang membela Sander, karena bukan masalah mereka, juga tidak memengaruhi apapun terhadap mereka. Di sisi lain, ekspresi wajah Zoro dan Yoro sangat masam. Sebenarnya mereka juga mengira dekan akan melindungi Sander, karena bagaimanapun juga Sander adalah murid bagian dewa memiliki masa depan yang cemerlang. Lalu, mereka juga tidak menyangka dewa mengenali makhluk dewa keluarga Wang, lalu juga teman baik. Tidak mungkin demi Sander menyinggung sosok makhluk dewa. Ini adalah hal yang tidak benar. Karena bagaimanapun juga, betapa hebatnya jenius, juga tidak mungkin lebih penting dari makhluk dewa. Yoro menghela napasnya, sayang sekali. Sander sudah menunjukkan kehebatannya, kedepannya pasti akan menjadi master tak terkalahkan. Jika sekarang mencampakkannya, maka hubungan mereka akan berhenti sampai di sini. Zoro menggelengkan kepalanya, kita sudah berjuang sekuat tenaga. Lagi pula, kehilangan Sander, kita masih memiliki 3 sosok jenius hebat, terutama Wiki Yang dan Destri. Kekuatan 2 orang ini di atas Sander, tidak ada yang dirugikan, betul. Pada saat itu, seorang pak tua yang memakai jubah Fakultas Dewa muncul di depan mereka dan berkata dengan nada gemetara, Ketua, Wiki dan Destri meninggalkan lencana identitas Fakultas Dewa, lalu pergi. Apal. Zoro dan Yoro langsung kaget, kemudian serentak menghilang dari tempat. Di langit berbintang, Wiki Yang dan Destri berjalan dengan santai. Di depan mereka adalah Sander, hanya saja Sander tidak menyadari keberadaan mereka. Mereka berdua diam-diam mengikuti Sander. Pada saat ini, dimensi di depan mereka mendadak bergetar lalu muncul 2 orang. Zoro dan Yoro. Wiki Yang mengerutkan kening ketika melihat Zoro dan Yoro. Zoro langsung berkata, apa yang kalian lakukan? Mereka tentu saja sangat panik. Sander sudah keluar dari Fakultas Dewa, jika 2 orang ini juga meninggalkan Fakultas Dewa, maka murid bagian dewa hanya sisa 1 orang saja. Hanya sisa 1 orang. Kompetisi jalan kebenaran yang akan terjadi sebentar lagi, Fakultas Dewa akan menggunakan apa bertarung dengan dunia kejahatan dan 5 keluarga besar. Perlu diketahui, sebelum Mimi bergabung dengan Fakultas Dewa, dia sudah mengatakan ke depannya dia akan mewakili keluarga Mo dalam kompetisi. Wiki melihat mereka berdua sekilas dan berkata dengan tenang, ada urusan apa? Zoro tersenyum tipis dan berkata, kenapa mendadak meninggalkan Fakultas Dewa, apakah ada kesalahan dari kami? Wiki yang menganggukkan kepalanya, Lia. Zoro dan Yoro langsung diam. Destri melihat mereka berdua sekilas dan tidak berkata. Zoro diam sejenak barulah berkata, apakah karena masalah Sander? Wiki yang merenung sejenak dan berkata, aku tahu, masalah ini tidak ada hubungan dengan kalian berdua. Jadi, aku tidak membenci kalian, tapi kami tidak ingin berada di Fakultas Dewa lagi, kira-kira seperti itu. Usai berkata, dia menarik Destri pergi. Pada saat ini, Zoro langsung berkata, tunggu sebentar. Wiki mengerutkan keningnya, merasa tidak senang. Zoro berkata dengan serius, Wiki, asalkan kamu bersedia tetap di Fakultas Dewa, kami akan mengabulkan semua permintaanmu. Yoro juga menganggukkan kepalanya, segala permintaanmu, katakan saja. Wiki berkata dengan tenang, pergi panggil kembali remaja itu. Mendengar perkataan ini, Zoro dan Yoro langsung tercengang. Wiki menggelengkan kepalanya, lalu menarik Destri pergi jauh. Melihat kondisi ini,
Zoro dan Yoro sedikit kesal. Tidak lagi membujuk. Jika membujuk maka sama dengan menjatuhkan martabat mereka. Tentu saja, mereka juga tahu meskipun membujuk, juga tidak bisa mengubah pikiran dua orang ini. Yoro berkata dengan nada sedih, rugi besar. Zoro menghela napas dan berkata, rugi besar. Awalnya mereka cukup bahagia, karena bagaimanapun juga tahun ini Fakultas Dewa bisa menerima 5 murid bagian Dewa. Lalu, sekarang kehilangan 4 orang. Sisanya satunya bukan bagian Fakultas Dewa, cepat lambat akan kembali ke keluargamu. Intinya, sekarang tidak ada murid bagian Dewa. Yoro berkata dengan kasar, dasar keluarga Wang brengsek. Zoro juga berkata dengan ekspresi wajah datar, ayo sama-sama. Di sisi lain, di langit berbintang, tujuan Sander adalah lubang langit Wan. Dia tidak begitu takut dengan keluarga Wang, dengan kekuatannya sekarang, asalkan keluarga Wang tidak mengutus seluruh anggota membunuhnya, dia tidak akan takut. Apalagi sekarang Angel, Maya dan Muyan berada di dalam tubuhnya. Namun, sekarang dia memerlukan sedikit waktu. Pertarungan dengan pria berbaju putih sebelumnya, meskipun kalah, dia juga mendapatkan banyak hasil, terutama di sisi niat pedang. Sayangnya tidak sempat menanyakan nama senior itu. Sander menghela napas dan merasa sayang sekali. Pada saat itu, Angel mendadak muncul di pedang Sander. Dia memandang Sander dan berkata, keluar dari Fakultas Dewa. Sander menganggukkan kepalanya, aku tidak memberitahumu, kamu tidak marah, ya? Angel memandang Sander dan diam tak berkata. Sander tersenyum berkata, kakak pasti tidak akan marah, karena bagaimanapun juga kita adalah kakak adik kandung, senang bersama dan sedih bersama. Angel meliriknya sekilas dan berkata, jangan menyanjung, ayo kita latihan. Sander sedikit bingung dan berkata, latihan. Angel menganggukkan kepalanya, bukannya ilmu pedangmu ada peningkatan? Kebetulan, aku juga ada peningkatan, ayo kita latihan bersama. Usai berkata, dia berubah menjadi cahaya tombak menusuk ke arah Sander. Serangan tombak yang cepat, akurat dan ganas. Sander juga tidak berani bercanda melihat kakaknya yang begitu serius, dia langsung menarik pedang dan menyerang. Buff. Tidak lama kemudian, terdengar suara benturan besi di langit berbintang yang hening ini. Di sisi lain, Wiki dan Destri melihat dua orang yang sedang bertarung ini. Wiki pun tersenyum tipis, tidak tahu kenapa dia merasa familiar melihat dua orang ini. Dia memandang wanita bergaun polos, lalu wanita bergaun polos mengedipkan mata dan diam saja. Wiki tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu, Destri yang di sampingnya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Hanya saja, dia juga tahu, sekarang bertanya, Destri tidak akan menjawabnya. Namun, dia tahu, jika memaksa Destri, Destri juga akan mengatakannya. Akan tetapi, dia tidak ingin melakukannya. Dia ingin mengatakan pasti akan mengatakannya. Jika tidak ingin, ya sudahlah. Yang penting dia senang saja. Di kejauhan, dua kakak adik ini bertarung dengan sengit. Sander tetap tidak menggunakan kekuatan garis keturunan dan jurus pedang, dia hanya mengayunkan pedang dengan santai, setiap serangan pedang sangat sederhana dan polos. Namun, kekuatan Angel juga tidak lemah, dia juga tidak menggunakan kekuatan garis keturunan dan jurus tombak apapun. Setiap serangan sangat sederhana. Buff. Dua kakak adik ini terpelanting mundur. Baru saja berhenti, Angel langsung menyerbu maju dan melempar tombaknya ke arah Sander. Seras. Tombak melintas di langit. Sander yang berada di kejauhan pun menunjukkan ekspresi wajah datar. Pada saat tombak sudah muncul di depannya, dia pun mengangkat pedangnya menusuk. Buff. Tombak itu langsung berhenti, akan tetapi Angel mendadak muncul di atasnya, kemudian menendang ke arah kepalanya Sander. Sander mengedipkan matanya, kematian membuka telapak tangan kiri, niat pedang muncul lalu mengadang ke arah tendangan Angel. Buff. Dimensi di sekitar Sander pun hancur, akan tetapi Angel mendadak menggenggam tombak dan mengayunkannya. Sander menggunakan pedang mengadang. Buff.
Cahaya pedang langsung remuk, Sander terpelanting cukup jauh. Pada saat dia baru berhenti, Angel sudah kembali menyerang, gerakannya sangat cepat, terus menyerang ke arah Sander. Sander menggunakan pedang mengadang dan terus mundur. Tidak bisa melawan. Melihat kondisi ini, Vicky yang berada di kejauhan sedikit kaget dan berkata, kekuatan gadis ini. Setelah itu, dia melihat Sander yang berada di kejauhan mengeluarkan niat pedang yang menakutkan. Kekuatan pedang tak tertandingi. Boom 1. Seiring kekuatan pedang ini keluar, Sander yang tak berkutik mulai menyerang Angel. Setiap serangan menebas ke arah Angel, setiap serangan diselimuti kekuatan pedang tak tertandingi. Berbalik kondisi. Kali ini, Sander yang menyerang Angel secara babak belur. Dengan demikian, dua kakak adik ini bertarung dengan sengit, wilayah bintang yang tenang menjadi heboh. Vicky terus melihat pertarungan dua orang ini lalu tersenyum berkata, dua orang ini benar-benar hebat, anak siapa ia? Mendengar perkataan ini, wanita bergaun polos pun tersenyum tetapi hanya sekejap mata saja. Buff. Seiring terdengar suara ledakan yang kuat, dua kakak adik ini pun berpisah. Sander melihat lengan yang kesemutan pun berkata, puas. Harus diakui, pertarungan ini benar-benar sangat memuaskan, hanya pertarungan yang selevel barulah puas. Angel melihat Sander sekilas, dia diam tak berkata, juga merasa sangat memuaskan. Mereka berdua tidak memilih bertarung lagi, jika bertarung lagi maka harus serius. Jika serius, bukan menang kalah lagi, melainkan hidup dan mati. Sander menghirup napas dalam-dalam, lalu membuka telapak tangannya, kekuatan pedang tak tertandingi muncul di telapak tangannya. Sander merasa bahagia melihat kekuatan pedang tak tertandingi ini, karena dia menyadari setelah pertarungan tadi, kekuatan pedang tak tertandingi ini menjadi lebih kuat. Kekuatan pedang mode bertarung. Sander tertawa, jika kekuatan pedang tak tertandingi ini adalah mode bertarung, maka benar-benar sangat memuaskan. Di kejauhan, Angel melihat kekuatan pedang tak tertandingi yang ada di tangan Sander, dia pun ingin berbicara. Tetapi, mereka berdua serentak menolehkan kepalanya, melihat ada energi yang kuat muncul dari wilayah bintang di kejauhan. Melihat kondisi ini, Angel dan Sander mengerutkan keningnya. Vicky yang berada di kegelapan juga melihat sekilas, lalu tatapan mata menjadi tajam. Bersambung.